Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan analisis lukisan Jackson Pollock and Domain Rhythm. Nah, sebelum lanjut ke presentasi, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota kami dulu. Nah, salah satunya yaitu Septian Pramudia, saya sendiri. Yang kedua Muhammad Kiki Medio. Yang ketiga Karisa Adisvia. Yang keempat Muhammad Rizkiono. Yang kelima Riko Dwi Cahyono. Oke, kami mulai. Pendahuluan. Postmodernisme adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni arsitektur dan kritik yang melanjutkan modernisme, termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fisik, dan kritik sastra. Istilah postmodernisme penulis ketahui muncul pada tahun 1900-an ketika seorang filsuf Jerman, Rudolf van Witsch, menggunakan istilah itu untuk menangkap adanya gejala nihilisme kebudayaan barat modern. Federico Gioni sekitar tahun 1930-an menggunakan dalam sebuah karyanya untuk menunjukkan reaksi yang muncul dari modernisme. Sikap kritis yang bercikal bakal pada filsuf semacam Nietzsche, Rousseau, Schopenhauer yang menanggapi modernisme dengan penuh kecurigaan. Sikap-sikap kritis terhadap modernisme tersebut, saya ulangi, sikap-sikap kritis terhadap modernisme tersebut nantinya akan berkembang menjadi satu mainstream yang dinamakan postmodernisme. Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman, dan Anthony Giddens. Mereka percaya bahwa masyarakat masih hidup pada tahap modern dan yang dapat kita teorikan dengan cara yang tidak jauh berbeda dari teoritisi sebelumnya yang telah lama merenungkan tentang masyarakat. Giddens mengatakan modernitas sekarang dalam bentuk radikal, tinggi, atau akhir. Hal tersebut dimaksudkan untuk membedakan masyarakat sekarang dengan masyarakat pandangan teoritisi klasik. Edith Jameson, 1991. Melukiskan kunci postmodernitas itu, postmodernitas adalah dunia yang tidak punya kedalaman atau bisa dikatakan dunia simulasi. Postmodernitas adalah suatu dunia yang kekurangan dalam hal rasa dan emosi. Ada kehilangan perasaan akan tempat seseorang di dalam sejarah. Mereka postmodern didominasi oleh teknologi implosif, meratakan, dan reproduktif. Demikian itu menurut Rosenau 1992 mendefinisikan cara berpikir postmodern. Kaum postmodernis menolak jenis grand naratif yang mencirikan teoritisi klasik. Ada penolakan terhadap tendensi penetapan batas-batas antara berbagai disiplin. Kaum postmodernis kerap tertarik mengguncang atau mengejutkan pembaca daripada menggeluti wacana akademik yang cermat dan bernalar. Ian Bouldard adalah seorang pembicara terdepan postmodernisme, melihat bahwa kecenderungan konsumsi masyarakat kontemporer tidak lagi didasarkan pada sejauh mana objek konsumsi itu berguna dan berharga, akan tetapi di zaman yang lebih mementingkan tanda daripada makna, seseorang mengonsumsi sesuatu bukan karena barang itu berguna dan berharga, akan tetapi karena itu adalah simbol kemewahan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Kita lihat anak-anak muda saat ini. Misalnya, mereka berlomba-lomba memburu yang namanya smartphone, iPad, Apple, dan sebagainya. Itu bukan atas dasar kegunaan barang-barang tersebut bagi mereka. Akan tetapi, karena semua itu menandakan sebuah prestis dan gaya hidup yang membedakan masing-masing pribadi dari mereka. Pada titik itulah, Jean Baudrillard sebagai pemikir postmodern
sebenarnya telah mengkritik modernisme yang selalu mengagung-agungkan narasi besar. Ia memusatkan pemikiran-pemikirannya itu pada kehidupan sehari-hari atau yang disebut juga sebagai narasi kecil. Selanjutnya yaitu bagian isi. Di bagian isi ini kami akan menganalisis lukisan abstrak yang berjudul Autumn Rhythm karya Jackson Pollock yang merupakan seorang pelukis Amerika dan tokoh utama dalam gerakan ekspresionis abstrak. Pollock dikenal luas karena drip teknik atau teknik tetes, yang mana cara kerjanya menuangkan cat rumah ke permukaan horizontal. Objek yang tergambarkan dalam lukisan ini hanyalah tumpukan goresan garis spontan dengan penggunaan warna mentah seperti merah, kuning, biru, hitam, dan putih, sehingga memiliki kesan spontan pada torian garisnya. Lalu, penggunaan warna mentah juga menambah kesan spontan lukisan ini. Tidak ada warna matang dalam lukisan ini. Eksistensi objek non-alamiah alias non-benda dalam lukisan ini semata-mata hanyalah sebagai ekspresi dari sang pelukis, sehingga objek tersebut tidak mengandung makna apapun, melainkan hanya untayan garis yang spontan dan liuk-liuk dengan menggunakan warna mentah. Satu hal yang menarik dari lukisan ini yaitu eksistensi media kosong, dalam hal ini kanvas, sehingga lukisan ini masih menyatu dengan media asalnya. Next. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan abstrak paling fenomenal pada masanya. Ekspresi pada lukisan ini adalah kebebasan. Sebuah kebebasan di mana seniman bebas melakukan apapun dengan apa yang tepat di depannya, dalam hal ini kanvas, tanpa harus memusingkan tema, persoalan teknik, ataupun aturan lukis manapun. Berbicara tentang aturan lukis, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi peradaban dan politik suatu masa tertentu. Misalnya, pada masa Renaissance, kegiatan melukis selalu tunduk oleh permintaan orang-orang borjuis atau golongan orang atas. Kemudian, pada aliran neoklasikisme, kegiatan melukis terikat oleh aturan akademi, dalam hal ini sekolah Louis David. Lalu pada masa aliran realisme, pelukis terlalu terpaku oleh kaidah-kaidah alamiah objek, sehingga seniman hanya memindahkan objek alam tersebut tanpa mengubahnya sedikit pun, alias mimesis. Pada perkembangan selanjutnya, para pelukis berkeinginan untuk membebaskan diri mereka dari aturan persoalan teknis dan permasalahan tema yang merongrong hasrat mereka untuk mencurahkan seluruh pikiran dan emosi mereka. Next. Kesimpulan, postmodernisme adalah gerakan abad akhir ke-20. Pasca-modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Istilah postmodernisme penulis ketahui muncul pada tahun 1900-an ketika seorang filsuf Jerman Rudolf von Witsch menggunakan istilah itu untuk menangkap adanya gejala nihilisme kebudayaan barat modern. Lukisan Autumn Rhythm yang dilukis oleh seniman yang bernama Jackson Pollock yang merupakan seorang pelukis Amerika dan tokoh utama dalam gerakan ekspresionis abstrak. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan abstrak paling fenomenal pada masanya. Ekspresi pada lukisan ini adalah kebebasan, sebuah kebebasan di mana seniman bebas melakukan apapun dengan apa yang tepat di depannya, kanvas, tanpa harus memusingkan tema, persoalan teknik, ataupun aturan lukis manapun.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oke, sedikit menambahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, saat bertanya, tolong pertanyaannya dimasukkan ke kolom chat sebagai notulensi nanti. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Wisyanti dari kelompok 4. Mau bertanya, apa tujuan dari postmodernisme? Mohon maaf, izin bertanya. Apa yang mendasari kelompok kalian mengkategorikan lukisan tersebut sebagai karya postmodernisme? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, yang mau bertanya. Izin bertanya, tolong sebutkan 3 bahasa estetik postmodernisme. Yang sudah bertanya jangan lupa ditulis di chat kolom chat ya. Sudah, Kak. Ya. Tadi udah ada 3 pertanyaan kan? Yang satu belum. Aku mau nanya lagi. Apakah ada pengaruh dari postmodernisme hingga saat ini? Jika ada, berikan dan jelaskan contohnya. Terima kasih. Ya, cukup ya. 4 pertanyaan saja. Langsung berikan waktu untuk menjawab pada kelompok kami ya. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Aulia yang menanyakan apa yang mendasari kelompok kami mengkategorikan lukisan tersebut sebagai karya postmodernisme. Ya, karena lukisan abstrak tersebut sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan dalam berkarya, yang dimana masa sebelumnya terbelenggu oleh suatu tuntutan dari manusia maupun alam. Sekian, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Mbak Listianti. Yang apa tujuan dari postmodernisme? Postmodernisme bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya, yaitu masalah kebudayaan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Listianti Azhar. Apakah ada pengaruh dari postmodernisme hingga saat ini? Jika ada, jelaskan dan berikan contohnya. Untuk pengaruh postmodernisme untuk sekarang ya masih, bahkan banyak sekali pengaruh modernisme masa ini. Sebagai kasusnya,
kita itu tidak bisa lepas dari penggunaan sosial media, di mana sosial media itu berisikan informasi-informasi viral yang tentunya itu menarik bagi pengguna sosial media. Lalu sosial media itu tidak lepas dari namanya iklan yang biasanya mempromosikan suatu produk terlepas dari kualitas atau nilai fungsi produk tersebut, sehingga orang-orang yang melihat produk tersebut akan tertarik untuk membelinya. Dan untuk fenomena kekuatan media sosial sekarang biasanya untuk para artis-artis yang terkenal itu, sehingga apabila yang dilakukan oleh artis yang terkenal itu akan ditiru oleh follower dan pengguna sosial media lainnya. Sekian, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Winda. Sebutkan 3 bahasa estetik postmodernisme itu. Yang pertama ada pastiche, yang kedua parodi, dan yang ketiga itu kitsch. Apa jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih pada teman-teman sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kita sendiri. Semoga menjadi manfaat yang lebih dari tentang materi pembelajaran ini. Oke, cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.